Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran Pendidikan Luar Sekolah dengan tema Teori Pembelajaran. Di sini kami diampu oleh dua dosen. Yang pertama ada Ibu Yanti Karmila Nengsi MPD dan Bapak Sumedran MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rena Ulandari dan dua rekan saya yang bernama Ayunda Ahmania dan Okta Ferrari. Baiklah, materi yang pertama itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Teori dan prinsip pembelajaran. Yang pertama adalah latar belakang. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Proses pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia, serta dapat berlaku dimanapun dan kapanpun. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Ayunda kami persilakan. Selanjutnya yaitu teori-teori pembelajaran. Teori yang pertama yaitu teori behavioristik. Teori ini adalah teori belajar yang menekankan pada perubahan tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Yang kedua yaitu teori kognitif. Teori ini berpendapat bahwa manusia membangun kemampuan kognitifnya melalui tindakan yang termotivasi dengan dirinya sendiri terhadap lingkungan belajarnya. Yang ketiga yaitu teori konstruktivistik. Teori ini adalah sebuah teori belajar yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan untuk menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan fasilitas dari orang lain. Yang keempat yaitu teori humanistik. Teori ini tertuju pada masalah bagaimana tiap individu dipengaruhi dan dibimbing oleh maksud-maksud pribadi yang mereka hubungkan kepada pengalaman-pengalaman mereka. Dan yang terakhir yaitu teori belajar sosial. Teori ini adalah teori yang berusaha menjelaskan sosialisasi dan pengaruhnya terhadap perkembangan kepribadian. Prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama adalah perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan penting dalam kegiatan pembelajaran. Tanpa adanya perhatian, pelajaran yang diterima dari pendidik adalah sia-sia. Bahkan dalam kajian teori belajar, terungkap bahwa tanpa adanya perhatian tak mungkin terjadi belajar. Perhatian terhadap pembelajaran akan timbul pada peserta didik apabila bahan pelajaran itu sesuai dengan kebutuhannya, sehingga termotivasi untuk mempelajari secara serius. Selain perhatian, motivasi juga mempunyai peranan yang urgent dalam kegiatan belajar. Jess dan Berliner mendefinisikan motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Motivasi dapat dibandingkan dengan mesin dan kemudi pada mobil. Jadi, motivasi merupakan suatu tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Dengan demikian, motivasi dapat dibandingkan dengan sebuah mesin dan kemudi pada mobil. Motivasi mempunyai kaitan yang erat dengan minat. Peserta didik yang memiliki minat terhadap sesuatu bidang studi tertentu cenderung tertarik perhatiannya dan timbul motivasinya untuk mempelajari bidang studi tersebut. Selanjutnya adalah keaktifan. Belajar merupakan tindakan dan perilaku peserta didik yang kompleks. Kompleksitas belajar tersebut dapat dipandang dari dua subjek, yaitu dari peserta didik dan pendidik. Dari segi peserta didik, belajar dialami sebagai suatu proses. Mereka mengalami proses mental dalam menghadapi bahan ajar. Dari segi pendidik, proses pembelajaran tersebut tampak sebagai perilaku belajar tentang suatu hal. Kecenderungan psikologi dewasa ini menganggap bahwa anak adalah makhluk yang aktif. Anak mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemampuan dan aspirasi sendiri. Dimyati dan Mujiono mengatakan bahwa belajar hanya dialami oleh peserta didik sendiri. Peserta didik adalah penentu terjadinya atau tidak terjadi proses belajar. Hal ini menunjukkan bahwa belajar tidak bisa dipaksakan oleh orang lain dan juga tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain.
Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak aktif mengalami sendiri. Selanjutnya adalah keterlibatan langsung. Eckhart Tolle dalam Omar Hamalik mengemukakan bahwa belajar yang paling baik adalah belajar melalui pengalaman langsung. Dale mengatakan klarifikasi pengalaman menurut tingkat yang paling konkret ke yang paling abstrak yang dikenal dengan kerucut pengalaman atau cone of experience. Dalam proses pembelajaran membutuhkan keterlibatan langsung peserta didik. Namun demikian, keterlibatan langsung secara fisik tidak menjamin keaktifan belajar. Untuk dapat melibatkan peserta didik secara fisik dan mental, emosional dan intelektual, maka pendidik hendaknya merancang pembelajaran secara sistematis, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik dan karakteristik mata pelajaran. Selanjutnya adalah pengulangan. Pengulangan dalam kaitannya dengan pembelajaran adalah suatu tindakan atau perbuatan berupa latihan berulang kali yang dilakukan peserta didik yang bertujuan untuk lebih menetapkan hasil pembelajarannya. Pemantapan diartikan sebagai usaha perbaikan dan sebagai usaha perluasan yang dilakukan melalui pengulangan-pengulangan. Pembelajaran yang efektif dilakukan dengan berulang kali, sehingga peserta didik menjadi mengerti bahan ajar bagaimanapun sulitnya yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik, jika mereka sering mengulangi bahan tersebut, niscaya akan mudah dikuasai dalam dan dihafalnya. Selanjutnya adalah tantangan. Apabila pendidik menginginkan peserta didiknya berkembang dan selalu berusaha mencapai tujuan, maka pendidik harus memberikan tantangan dalam kegiatan pembelajaran. Tantangan dalam kegiatan pembelajaran dapat diwujudkan melalui bentuk kegiatan, bahan, dan alat pembelajaran yang dipilih untuk kegiatan tersebut. Kurt Lewin dengan teori medan, field theory, mengemukakan bahwa peserta didik dalam situasi belajar berada dalam suatu medan atau lapangan psikologi. Dalam situasi belajar, peserta didik menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, tetapi selalu mendapat hambatan, yaitu mempelajari bahan ajar. Maka timbullah motif untuk mengatasi hambatan itu dengan mempelajari bahan ajar tersebut. Jika hambatan itu telah diatasi, artinya tujuan belajar telah tercapai, maka peserta didik masuk dalam medan baru. Yang terakhir adalah perbedaan individual. Pada dasarnya, tiap individu merupakan satu kesatuan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang sama, baik dari aspek fisik maupun psikis. Meski begitu, perbedaan individual ini berpengaruh pada cara hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, perbedaan individu ini perlu menjadi perhatian pendidik dalam aktivitas pembelajaran dengan memperhatikan tipe-tipe belajar setiap individu. Para ahli didik mengklasifikasikan tipe belajar peserta didik atas 4 macam, yaitu tipe auditif, yaitu peserta didik yang mudah menerima pelajaran melalui pendengaran. Yang kedua ada tipe visual, yaitu yang mudah menerima pelajaran melalui penglihatan. Dan yang terakhir adalah tipe motorik, yaitu yang mudah menerima pelajaran melalui gerakan. Baiklah teman-teman, mungkin itulah hasil penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon maaf, dan kepada Tuhan marilah kita sama-sama mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.